Grand Final para vlogger berbakat usia dini yang diselenggarakan di halaman Gedung Kejati Sumsel Jalan Gubernur Haji Abbas dari Jakabaring, Minggu 7 Mei 2023. Juga menampilkan para peserta vlog anti korupsi sejak dini dari tingkat SMA, di mana ada 10 siswa SMA yang lolos di Grand Final kompetisi vlog anti korupsi sejak dini. Di hadapan Dewan Juri, satu persatu finalis mempresentasikan karya vlog anti korupsi. Para penonton yang hadir merasa terkesima melihat penampilan para finalis membahas korupsi dengan bermacam tema, mulai dari korupsi waktu hingga korupsi uang dan lainnya. Peserta yang dari SMA mana suaranya? Yang dari SMA mana? Tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Baik, terima kasih. Sudah siap semua ya untuk peserta dari SMA? Kita akan langsung menyaksikan highlight vlog 10 nominasi terbaik dari tingkat SMA. Baik, boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk 10 nominasi peserta terbaik tingkat SMA dalam rangkaian kompetisi vlog anti korupsi sejak dini. Dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengingat saat ini para dewan juri sudah berada di tempatnya masing-masing dan juga tentunya semua peserta sudah hadir di sini, kita akan langsung saja menyaksikan penampilan peserta untuk tingkat SMA. Nomor urut 1, sudah siap? Kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Triananta dari Mantiga Palembang. Hari ini saya hadir untuk mempresentasikan sebuah vlog yang berjudul Anti Korupsi Sejak Dini ini. Nah, selama 3 menit ke depan saya akan menemani dengan materi korupsi secara detail dan juga singkat. Langsung aja kita langsung masuk ke materi kita. Oke, korupsi. Sebagian besar masyarakat ini udah tahu apa itu korupsi dan tindakan seperti apa itu korupsi. Namun secara pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan, namun bertentangan dengan tugas resmi dan juga kebenaran. Maka dari itu, tindakan korupsi merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena tindakan ini akan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungannya. Lalu bagaimana sih bentuk tindak korupsi itu sendiri? Dalam patologi penggandaan barang dan jasa, ada beberapa yaitu markup harga, perbuatan curang, pemberian suap, penggelapan, pemalsuan, dan juga nepotisme.
Lalu apa sih yang mempengaruhi seseorang ini melakukan korupsi? Ada 3 hal yang meliputi, yaitu keserakahan, adanya kebutuhan, dan juga kesempatan. Dan apa nih dampak korupsi terhadap negara kita? Ada banyak sekali dampak korupsi terhadap negara kita. Salah satu contohnya adalah menimbulkan terlambatnya perekonomian negara. 2, meningkatkannya kemiskinan. 3, meningkatkannya ketimpangan pendapat dan menurunnya investasi. Lalu contohnya seperti apa? Di video itu sudah ada salah satu contoh 2 bentuk tindak korupsi dalam satu situasi, yaitu pertama markup harga dan juga pemberian suap. Di mana salah satu oknum ini memberikan peningkatan harga kepada kebutuhan organisasi untuk kepentingan pribadinya. Lalu ia menyuap temannya untuk membantu aksi tindak korupsinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk dari markup harga dan juga pemberian suap. Lalu yang terakhir ini perundang-undangan tentang korupsi. Itu ada pada pasal 31 ayat tahun 1999, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda kembali untuk mencegah yang namanya korupsi, agar kita dapat membangun negara yang bersih, jujur, dan maju. Jangan jadikan kebiasaan korupsi ini sebagai budaya Indonesia. Marilah bersama generasi Z untuk berantas korupsi. Saya Tria Ananta, sekian presentasi tentang vlog dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Peserta pertama untuk tingkat SMA sudah kita saksikan, Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, dan tentunya Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 2 tingkat SMA. Sudah siap? Baik, kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor urut 2. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alivia, saya dari SMA Negeri 1 Palembang, dan hari ini saya akan mengajak para halayak sekarang untuk mengenal lebih jauh apa itu korupsi. Menurut Anda, apa sih korupsi itu? Banyak orang mengira kalau korupsi hanya berkaitan dengan uang saja. Padahal sebenarnya kata korupsi itu bukan hanya berkaitan dengan uang saja, tapi korupsi adalah semua bentuk perbuatan yang bertujuan membuat keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompok tertentu yang dapat merugikan orang lain atau kelompok tertentu. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian nih, ada pun bentuk-bentuk korupsi, seperti kalau bentuk-bentuk besarnya ada 7. Pertama, yang merugikan keuangan negara, 2, suap menyuap, 3, penggelapan dalam jabatan, 4, pemerasan, 5, perbuatan curang, 6, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7, gratifikasi. Selain dari ketujuh bentuk itu, ada juga contoh bentuk korupsi kecil di kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyogok saat masuk sekolah, menyontek pekerjaan orang lain, dan terakhir, seperti pada video di atas, yaitu terlambat atau ngaret, yaitu biasa dikenal dengan korupsi waktu. Nah, teman-teman, dari bentuk-bentuk ini seharusnya kita jadi sadar ya dan tahu mengenai bentuk apa saja yang termasuk dari korupsi. Sebaiknya kita renungkan, sudah benarkah perbuatan kita selama ini, atau jangan-jangan selama ini kita sudah korupsi. Lalu apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Jadi penyebab korupsi ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya pertama disebabkan oleh gaya hidup konsumtif, lalu lemahnya moral, dan terakhir ada para orang tua wajib tahu nih ya, yaitu bahwa salah satu penyebab faktor korupsi yaitu karena lemahnya didikan orang tua. Setelah tahu penyebabnya, seharusnya kita jadi lebih sadar ya, dan mau untuk berusaha mencari upaya bagaimana caranya agar kita tidak terpengaruh dari penyebab-penyebab
faktor korupsi tersebut. Lalu bagaimana dengan dampak-dampak dari korupsi? Jadi dampak-dampak korupsi bagi negara itu fatal banget. Kemiskinan, lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, jatuhnya investasi, dan ketimpangan pendapatan di mana-mana. Jika dampak ini tidak dihentikan dan dicegah, maka bagaimana dengan nasib negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia ke depannya? Gimana negara kita bisa maju kalau korupsi saja terus terjadi setiap tahunnya tanpa henti? Maka untungnya ada menurut Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan seseorang yang melakukan korupsi dapat ditindak pidana penjara seumur hidup atau ditindak pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Serta jikalau dalam keadaan tertentu, maka pelaku korupsi dapat dijatuhkan hukuman mati. Mati loh teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, bayangkan nasib kalian ke depannya jika kalian melakukan korupsi. Bagaimana jika kalian ketahuan dalam melakukan korupsi? Ingat teman-teman, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, baunya akan tetap tercium juga. Jadi, jangan berani-berani korupsi ya. Cegah korupsi sejak dini. Saya Chelsea Alivia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari peserta dengan nomor urut 2. Terima kasih untuk peserta dengan nomor urut 2. Gimana para dewan juri dan juga semuanya, masih semangat ya? Ya, oke. Masih semangat, maka kita akan lanjutkan acara kita dengan peserta dengan nomor urut 3. Sudah siap? Baik, kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor urut 3. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu pemerintah terkait, Bapak Ibu kakak panitia, serta Bapak Ibu teman-teman sekalian hadirin sekalian yang kami banggakan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenalin, nama aku Muhammad Grafi Pratama, bisa disapa dengan Kadapi. Aku merupakan siswa kelas 11 dari SMA Negeri 2 Palembang. Salam kenal. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu aku mau bahas sedikit tentang filosofi. Jikalau Bapak Ibu lihat video aku ini gerak terus menuju Palembang tuh udah mantep. Kanan, kiri, depan, belakang, sehinggonya dari awal sampai akhir video ini bakal bergerak-gerak terus. Ini mempunyai filosofi, harapannya yaitu kalau kita bahas-bahas korupsi, kita tuh harus ngajak orang banyak, bermusyawarah. Kita gabung ke beberapa pemikiran-pemikiran orang-orang, kita gabung ke jadi satu pemikiran yang maksimal dan optimal untuk pembahasan ini. Dan ini relate dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu aku mau bahas tentang 2 jenis korupsi menurut sisi pandang aku sebagai orang awam, sebagai siswa, yaitu yang pertama, korupsi yang paling sering kita lihat dan kita dengar, dan paling umum juga terjadi, yaitu korupsi karena keserakahan. Biasanya koruptor pada kasus korupsi ini tuh, dia itu tidak pernah puas, kurang terus sehinggonya. Lah punya rumah, nak punya mobil. Lah punya sikap mobil, nak punya 2 mobil. Lah punya 2 mobil, nak punya 3 pula. Nah kau, gawatnya, hancur kita kalau serakah nih. Hancur ya Bapak Ibu Dewan Juri. Contohnya, kalau kita punya sikap mobil, nak 2 mobil. Kalau kita punya 2 mobil, nak punya 3 mobil pula. Selain biaya bensin yang besar, biaya pajaknya juga besar kan Pak, pastikan Pak. Lemak kalau dia bayar terus pajaknya, dia taat, dia ada duit terus. Kalau dia kasih duit lagi cak mano? Ujung-ujungnya balik lagi, dia bakal korupsi lagi ujung-ujungnya. Jadi korupsi itu jadi suatu kebiasaan ataupun ketergantungan dan suatu kebutuhan. Nah, kita masuk ke jenis korupsi yang kedua menurut aku, yaitu korupsi karena kebutuhan. Biasanya, yang korupsi pada jenis korupsi ini tuh, dia tuh terpaksa harus korupsi nih. Karena dia tuh butuh memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia. Kayak sandang, pangan, tempat tinggal, transportasi, komunikasi, dan lainnya sejenis ini. Tapi gaji dia udah cukup per bulan. Nah mungkin inilah yang jadi concern pemerintah untuk lebih mencari tahu kebutuhan hidup manusia pada normalnya kayak mana. Agar gaji dan upah yang diberikan setiap pekerja itu cukup dan tidak ada lagi alasan korupsi karena kebutuhan. Tapi intinya ini sih, menurut aku pribadi sebagai siswa, hukuman terberat bagi korupsi itu bukan hukuman mati.
Karena hukuman mati itu bersifat instan dan koruptor itu tidak akan merasakan dampaknya secara berlangsung. Menurut aku pribadi, hukuman terberat bagi koruptor yang tidak ada ampun itu adalah hukuman dimiskinkan total. Seluruh harta bendanya diambil oleh pihak negara dan digunakan lebih baik tentunya. Dan ya sudah, dia harus jadi miskin. Dan itu bersifat kontemporer, dia akan merasakan dampaknya selama dia hidup. Dan dia akan berpikir 1000 kali lagi dan dia ada kemungkinan untuk berubah. Bapak Ibu, kalau mati kan tidak berubah, kalau dia masih hidup, masih ada chance untuk dia berubah. Gitu loh. Oleh karena itu, ayolah kita adik-adik SD, adik-adik SMP, adik-adik SMA, atau gagal-gagal dari sini kita jauhi korupsi. Saoji sering aku dengar Bapak Gup sama Pak Presiden nggak ngomong menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin sekian pemaparan aku mengenai kasus korupsi ini. Aku harus sedikit pantun sih sebelum aku mengakhiri ini. Karena tadi kayaknya pantun sautan keren juga. Jadi aku tadi sempat buat sedikit pantun untuk jawab jawaban di sini. Mancing ikan langsung dapat, pas dapat ikannya mati. Jangan dekat, katakan tidak pada korupsi. Satu lagi, ada lagi, belum selesai, sekali lagi. Jalan-jalan ke kota Madia, pas jalan beli sayur katu. Wilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan Bapak-Bapak Dewan Juri sekalian, kita akan menyaksikan penampilan dari peserta nomor urut 4 dari tingkat sekolah menengah atas. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian, kita sambut, inilah dia peserta dengan nomor urut 4. Sebelum aku mulai presentasinya, aku bakal pantun dulu ya. Jangan lupa jawab cakep. Jalan-jalan sama Bang Indra. Naik motor warnanya abang. Perkenalkan, nama aku Farel Vandra dari SMA Plus Negeri 17 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kali ini aku bakal jelasin kalian semua apa itu korupsi. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu korupsi? Udah tahu belum? Belum? Oke, aku bakal jelasin ya. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Korupsi ini bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Adapun beberapa contoh korupsi adalah pemerasan, perilaku curang, suap menyuap, dan penggelapan dalam jabatan. Guys, kalian tahu nggak sih ada undang-undang yang membahas korupsi? Yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu pidana korupsi akan mendapatkan penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Tindak pidana korupsi ini dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi banyak pihak dan negara. Korupsi ini dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, turunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan moral bangsa yang ikut menurun. Nah, jadi gimana guys? Kalian udah tahu kan apa itu korupsi? Udah jelas? Jadi jangan sampai coba-coba korupsi ya. Mari kita bantas korupsi. Indonesia pulih, bersatu, berantas korupsi. Dari Irian Burung Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih meriah lagi dong tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih peserta nomor urut 4. Baik hadirin yang berbahagia, kita sudah menyaksikan penampilan dengan nomor urut 4 dan selanjutnya kita akan masuk ke peserta dengan nomor urut 5. Kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor urut 5.
Jembatan Ampera ikon Palembang, terbentang luas di atas Sungai Musi. Saya Dewi dari SMK Negeri 4 Palembang, izinkan saya berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewan Juri dan seluruh panitia yang ada di sini karena telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini membahas dan memaparkan tentang inti dari vlog korupsi. Ngomong-ngomong tentang korupsi, menurut artikel yang saya cari dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, ada lebih dari 500 kasus yang telah ditindaklanjuti di Indonesia sepanjang tahun 2022. Kasus tersebut kian meningkat menjadi 8,63% dari tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat lebih dari 1.300 terdapat lebih dari 1.300 yang menjadi tersangka dalam kasus tindak korupsi. Well, menurut yang kita tahu semua, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang bisa menjanjikan, menawarkan, bahkan memberikan keuntungan tersebut terhadap orang lain. Bentuk-bentuk dari korupsi tersendiri juga adalah penggelapan dana, sifat serakah atau tamak, suap menyuap, pemerasan, dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dari kebermulaan itulah, korupsi juga berdampak pada individu, kelompok, bahkan negara Indonesia. Ada juga pengaruh yang terjadi untuk Indonesia, yaitu sifat serakah atau tamak, penurunan nilai investasi keuangan negara, dan juga melemahnya keuangan yang ada di negara Indonesia. Korupsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana kasus korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdapat juga sanksi yang akan didapat oleh pelaku tindak pidana kasus korupsi, yaitu penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling dikit 200 tahun dan paling besar 1 miliar rupiah. Dari itulah, maka saya mengajak teman-teman semua di sini untuk menjauhi korupsi dan menolak untuk menjadi koruptor. Stop korupsi, tingkatkan prestasi, majukan negeri. Saya Dewi Fitriani mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewi. Untuk peserta dengan nomor urut 5. Tidak terasa ya, dari 10 peserta untuk tingkatan SMA, sudah 5 orang yang melakukan ataupun memberikan persembahan penampilan yang begitu luar biasa. Dan berikut ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan langsung saja menyaksikan persembahan atau penampilan dari peserta nomor urut 6 dari tingkat SMA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri, beserta seluruh tamu yang telah hadir pada hari ini. Kenalin semua, nama aku Rian Setiawan, berasal dari SMA Negeri 12 Palembang. Merdeka, merdeka, merdeka. Bangsa Indonesia tentunya telah merdeka lebih dari 77 tahun. Namun makna dari merdeka tidak sepenuhnya kita rasakan. Kita masih berjuang, masih berperang dari yang namanya korupsi. Di Indonesia, korupsi bukanlah suatu hal yang baru untuk dikenal. Namun sering terdengar dan terlihat di mana-mana. Korupsi bahkan telah menjadi sebuah budaya yang mengakar di masyarakat. Kita tentu telah sering mendengar kata korupsi. Kira-kira apa ya korupsi itu? Menurut KBBI, korupsi adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu dilakukan oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan menurut Baharudin Lopa, korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Di Indonesia,
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengelompokkan korupsi menjadi 30 jenis. Wow, banyak sekali bukan? Dari 30 jenis tersebut dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis utama, yaitu yang pertama merugikan keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga pemerasan, dan yang keempat benturan kepentingan dalam pengadaan, yang kelima gratifikasi, dan yang keenam perbuatan curang, dan yang ketujuh penggelapan dalam jabatan. Seseorang melakukan korupsi tidak mungkin tanpa sebab, pasti ada penyebabnya. Apa saja? Yang pertama, sifat selalu merasa kurang. Yang kedua, penghasilan kurang mencukupi. Yang ketiga, memiliki moral yang lemah. Yang keempat, penghasilan kurang, kebutuhan hidup yang mendesak. Dan yang kelima, kebutuhan hidup konsumtif. Dan yang keenam, kurangnya sikap teladanan seorang pimpinan. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya korupsi, sebuah tindakan yang menjamur di masyarakat. Perilaku korupsi tidak hanya memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri, namun ia bisa merambat dan pada akhirnya merugikan negara. Dampak yang dirasakan negara karena korupsi membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Terus juga menurunnya investasi negara, meningkatnya angka kemiskinan di suatu negara. Terus juga hancurnya kedaulatan rakyat dan pada akhirnya hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Di Indonesia, korupsi diatur dalam undang-undang. Apa saja? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjelaskan tentang pemberantasan dari tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar. Tentunya kita tidak ingin negara tercinta kita ini terjerumus dalam gemerlap korupsi. Kita sebagai warga negara yang bijak harus menerapkan rasa anti korupsi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jujurlah untuk dirimu sendiri, jujurlah untuk keluargamu, dan jujurlah untuk bangsa dan negaramu. Saya Rian Setiawan, terima kasih telah mendengarkan saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke peserta nomor urut 7 sekarang ya. Sudah siap? Sudah siap, baik. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Inilah peserta nomor urut 7 untuk tingkat sekolah menengah pertama. Mohon maaf, maksud kami sekolah menengah atas ya. Masih belum bisa move on dari yang SMP. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Putri Reza dari sekolah SMA Kusuma Bangsa dan hari ini aku bakal ngajak kalian buat mengupas lebih dalam tentang korupsi. Tapi sebelumnya ada yang tahu nggak sih korupsi itu apa? Korupsi itu berasal dari kata Belanda yaitu korruptie yang dimana penyalahgunaan keuangan negara, perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misalnya di sekolah itu juga ada loh bentuk-bentuk korupsi? Nah yang pertama korupsi waktu, kita sengaja telat buat mengurangin jam pelajaran, ada bolos dan nyontek. Nah contoh-contoh korupsi yang kecil tadi bisa ngebuat korupsi yang besar. Contohnya nih ya, kayak baru-baru ini ada Dirjen Pajak yang punya ratusan mobil mewah tapi nggak bayar pajak. Ada juga kasus korupsi terbesar 72 triliun yang dilakukan oleh CEO besar suatu perusahaan. Nah teman-teman, kalian pernah mikir nggak sih kenapa korupsi itu menjadi faktor yang benar-benar ngebikin ekonomi kita terpuruk? Kenapa ada korupsi? Nah, ada 3 faktor. Faktor pertama adanya keserakahan, kesempatan, dan keinginan yang melebihi kebutuhan. Sehingga koruptor melakukan tindakan korupsi. Nah teman-teman, di negara sendiri kita sudah
Di negara sendiri kita sudah diberikan undang-undang agar korupsi ini semakin dikit, tapi masih saja. Contohnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Tapi masih sangat disayangkan teman-teman, karena masih banyak oknum-oknum korupsi yang melakukan korupsi di Indonesia ini. Padahal sudah jelas, korupsi itu mengakibatkan investasi kita menurun, perekonomian kita menurun, kesenjangan sosial kita meningkat, dan kemiskinan kita meningkat. Parah banget kan, bisa bikin suatu ekonomi negara terpuruk. Nah, teman-teman, korupsi itu adalah pemberantaian. Kalian tahu kenapa? Dari 1 orang bisa ke 10 orang melakukan korupsi. Oleh karena itu, negara telah menetapkan hukum yang tegas tentang korupsi ini. Pasal 603 KUHP menjelaskan tentang perilaku korupsi yang terbukti bersalah dapat dikenakan hukuman penjara sebesar 2 tahun paling kecil hingga 20 tahun maksimal. Nah teman-teman, kita yang masih kecil-kecil ini bisa mengurangi tindakan korupsi dengan cara taati peraturan, tidak menyontek, dan melakukan kejujuran-kejujuran yang ada di dalam dunia ini. Nah, seperti kata Kurt Cobain, gitaris favorit saya, tugas pelajar adalah memberantas korupsi. Maka dari itu, mari bersama-sama kita melakukan negara yang bersih dan bebas korupsi. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih peserta dengan nomor urut 7. Baik. Baik hadirin yang kami hormati, tidak terasa sudah 7 peserta dari tingkat SMA yang sudah menampilkan presentasi mereka dan sisa 3 lagi yang akan segera menampilkan penampilan mereka dan langsung saja kita panggil nomor urut 8 yang akan segera menampilkan penampilannya. Dipersilakan kepada nomor urut 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Failasufa dari Sekolah Menang Atas Life Skill Teknologi Informatika Indo Global Mandiri Palembang. Dan di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan vlog yang saya dan tim saya telah buat. Setelah pembukaan vlog, kami memberikan landasan dari vlog kami, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Bab 5, Pasal 41 Ayat 1 yang berbunyi, masyarakat dapat berperan serta membantu upaya dan pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, dari undang-undang tersebut kita tahu bahwa kita sebagai masyarakat bisa dan harus ikut dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan pembuatan vlog ini. Kita ketahui, korupsi tidak hanya terjadi di sektor lembaga atau perusahaan orang dewasa saja. Kita sebagai remaja pun bisa terjebak dalam perbuatan korupsi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya seperti yang ada di ilustrasi ini. Ada seorang bendahara yang menagih kembali customernya untuk kepentingan pribadi, padahal seminggu yang lalu temannya sudah bayar. Nah, secara sederhana, korupsi berarti tindakan yang merugikan orang lain yang biasanya demi kepentingan diri sendiri. Di sini, kami memberikan salah satu bentuk contoh korupsi, yaitu suap-menyuap. Suap-menyuap seringkali terjadi di berbagai kalangan. Dan ini pun karena kita sebagai masyarakat sudah terbiasa menganggapnya sebagai hal yang tak berbahaya. Korupsi sendiri biasanya memiliki 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini kami memfokuskan kepada faktor internal egoisme dan faktor eksternal sosial
yang sudah terlalu menormalisasikannya korupsi. Kami membuat konsep dan mengambil cara penyampaian yang sederhana agar mudah diterima oleh semua kalangan. Terlebih lagi generasi muda. Karena kita, generasi muda adalah penerus masa depan bangsa Indonesia. Dan kita tidak mau kan, jika kita kembali dihadapkan dengan para petinggi yang bermoral rendah dan hanya mau menang sendiri. Korupsi memiliki dampak yang sangat buruk kepada negara. Dan dinormalisasikannya korupsi tentu saja tidak membantu hal itu. Korupsi memiliki hukuman yang berat, namun itu pun tidak cukup untuk menghalangi para oknum-oknum korupsi. Di sini kita harus bisa memfokuskan diri kita untuk bagaimana kita sebagai masyarakat bisa ikut dalam memberantas korupsi dengan cara membudayakan budaya anti korupsi. Dimulai dari berhenti melakukan hal-hal yang sebenarnya adalah cikal bakal dari tindak pidana korupsi. Seperti suap menyuap di lingkungan sekolah, mencontek, terlambat atau kurangnya kedisiplinan. Kita juga harus mengurangi ataupun memberhentikan sikap toleransi terhadap perlakuan-perlakuan tersebut. Baik sikap toleransi kita terhadap diri kita sendiri maupun orang lain. Ingat, masa depan kita tergantung oleh kita sendiri. Sebelum saya menutup presentasi ini, lebih baik saya memberikan pantun terlebih dahulu. Makan sambal sampai kesembelit. Jangan lupa makan pakai nasi. Hidup memang sulit, tapi korupsi bukan solusi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan dari peserta dengan nomor urut 8. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan Bapak-Bapak Dewan Juri yang kami banggakan, berikut ini kita akan langsung saja untuk menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut 9. Sudah siap? Gemeter, Kami persilakan, kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dewan Juri dan para panitia sekalian untuk saya agar bisa mempresentasikan hasil vlog yang telah saya buat. Perkenalkan, saya Michelle Chong, selaku perwakilan dari SMA Ignatius Global School Palembang. Hadirin dan juri sekalian, perlu kita ketahui bahwasannya tindakan korupsi dilakukan hanya untuk memenuhi kepuasan suatu oknum. Namun, padahal justru hal inilah yang menimbulkan banyak kerugian kepada masyarakat di Indonesia. Seperti contohnya adalah negara yang gagal, fasilitas negara yang buruk, rendahnya pendidikan di Indonesia, dan juga kemiskinan yang terdapat di Indonesia. Berdasarkan artikel Kementerian Keuangan Republik Indonesia, banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih bersikap acuh terhadap maraknya kasus korupsi di Indonesia. Mereka menganggap bahwa dampak yang ditimbulkan dari korupsi ini tidak akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan mereka. Lantas, apakah mereka sadar bahwa pada akhirnya sikap individualisme inilah yang akan merusak hidup mereka sendiri. Adapun faktor penyebab dari korupsi menurut Ghosn Theory yang artinya adalah kepanjangan singkatan dari greeds yang berarti keserakahan, opportunities kesempatan, needs kebutuhan, dan exposure pengakuan yang artinya adalah hukuman yang diterima oleh para pelaku korupsi tidak memberikan efek jera kepada mereka. Lalu apa sih sebenarnya pengertian dari korupsi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan uang negara dalam perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Dan bentuk-bentuk dari korupsi ini bermacam-macam. Tapi sebagai contoh saya memasukkan yang pertama yaitu penyuapan.
Penyuapan adalah tindakan memberi atau menerima uang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini biasanya dilakukan oleh para oknum pejabat pemerintahan. Yang kedua adalah pemerasan. Tindakan pemerasan terjadi ketika suatu oknum meminta uang, harta, dan sebagainya secara paksa kepada oknum lain. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi ini sebenarnya sudah sering terjadi di kehidupan sehari-hari secara sadar maupun tidak sadar. Gratifikasi terjadi ketika suatu oknum memberikan hadiah kepada oknum lain untuk mendapatkan suatu tujuan. Adapun undang-undang yang telah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun yang sudah direvisi menjadi Nomor 20 Tahun 2001 silam. Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch, terdapat sekitar 579 kasus korupsi yang ada di Indonesia pada tahun 2022 silam. Hal ini tentunya menjadi masalah krusial yang dapat menjadi pemicu lengsernya perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan suatu gerakan yang dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus mampu menciptakan Indonesia menjadi anti korupsi karena kita adalah penerus tali estafet kepemimpinan bangsa. Dengan adanya vlog presentasi yang saya lakukan ini, saya harap bisa berkontribusi besar dalam memperluas kesadaran masyarakat, terutama kepada pemuda Indonesia mengenai dampak dari korupsi. Dan selain itu juga saya berharap agar masyarakat semakin banyak yang berpegang teguh pada prinsip anti korupsi. Saya, Michelle Chong, selaku perwakilan dari SMA Ignatius Global School Palembang, berharap agar semua orang berpegang teguh lagi kepada anti korupsi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat waktu ya, 5 menit dimanfaatkan dengan luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian.